Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas pemrograman dengan judul proyek kami di sini reverse string tool yang dibuat oleh kami berdua. Yang pertama saya Soaludin Zaki dengan NIM 231102201 dan rekan saya Muhammad Ihab Alfarafi dengan NIM 231110226. Dengan studi case di sini dalam pemrograman membalik string atau reverse string adalah satu operasi dasar yang sering digunakan dalam pemrograman. Reverse string tool adalah sebuah program yang dirancang untuk membalikan sebuah urutan karakter dalam sebuah string sehingga karakter pertama akan diletakkan di akhir lalu diurutkan ke belakang. Program ini sering digunakan dalam beberapa aplikasi maupun pengembangan sebuah perangkat lunak, seperti contoh analisis sebuah teks, enkripsi data, manipulasi sebuah string, atau bahkan sebagai bagian dari algoritma suatu program. Salah satu contoh sederhananya dari dua kata hello world diubah menjadi kata gaul oleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menampilkan analis dan result. Program ini membalikkan kata-kata dalam kalimat dan juga membalikan urutan kata menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan iteratif dan rekursif. Pada hasil perbandingan kedua algoritma yang dilakukan, meskipun keduanya memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu big O (n), artinya waktu eksekusi program akan meningkat secara linear sebanding dengan panjang input atau jumlah karakter dalam kalimat. Ini karena kedua pendekatan pada dasarnya perlu memproses setiap karakter dalam kalimat setidaknya sekali. Namun demikian, pendekatan iteratif lebih efisien dalam hal waktu dan memori karena tidak melibatkan pemanggilan fungsi berulang yang menyebabkan overhead. Sebaliknya, pendekatan rekursif setiap kali fungsi dipanggil, maka sebuah stack frame baru akan dibuat untuk menyimpan informasi lokal dan parameter yang menyebabkan konsumsi memori yang lebih tinggi, walaupun pendekatan ini lebih ringkas dan mudah dipahami, meskipun bisa lebih lambat saat menerima input yang lebih besar. Di sini ada hasil perbandingan dan juga grafik. Di sini kita mengambil contoh dengan jumlah input dari 100 kata sampai 800 kata. Di sini kita bisa lihat grafik iteratif tumbuh secara linear, sedangkan grafik rekursif tumbuh juga secara linear tetapi tumbuh lebih cepat daripada iteratif karena function call overhead. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Baik, untuk kesimpulannya, pada pendekatan iteratif dan rekursif menawarkan dua cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah reverse string. Pendekatan iteratif yang bekerja secara berulang pada setiap karakter umumnya lebih efisien dalam hal waktu dan penggunaan memori, terutama pada jumlah inputan yang besar. Sebaliknya, untuk rekursif, dia akan memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil lagi, dan kemudian dia lebih intuitif dan ringkas, namun dapat kurang efisien karena overhead pemanggilan fungsi berulang kali. Pilihan antara iteratif dan rekursif dalam pembalikan kata bergantung pada prioritas utama dalam pengembangan program. Pendekatan iteratif umumnya lebih efisien dalam hal waktu dan penggunaan memori, terutama untuk input data yang besar. Pendekatan rekursif menawarkan solusi yang lebih intuitif dan ringkas, namun dapat kurang efisien untuk input yang besar. Selanjutnya teman saya akan melakukan demo program. Ya, di sini program pertama adalah reverse string tool secara iteratif. Kemudian sebentar. Di sini mulai untuk inisialisasi function reverse word mendefinisikan. Sini kita mendefinisikan function reverse word yang menerima satu parameter yaitu word yang berupa string. Lalu selanjutnya sini char sama dengan list dalam kurung word itu mengubah string word menjadi daftar karakter list agar bisa diakses atau dimanipulasi per karakter. Lalu selanjutnya untuk iterasi untuk menukar karakter dari depan dan belakang ini menggunakan iteratif dari indeks awal hingga tengah daftar char, terus menukar elemen di posisi awal dengan elemen di posisi akhir secara bertahap untuk
membalik urutan karakter dalam kata. Lalu kemudian di sini return titik join chars itu fungsinya untuk menggabungkan kembali daftar karakter yang sudah dibalik menjadi string dan mengembalikannya. Lalu di sini kita mendefinisikan function reverse word and order. Ini menerima satu parameter yang berupa sentence, yang berupa string. Lalu inisialisasi variable words sebagai daftar kosong untuk menyimpan kata-kata. Terus inisialisasi current word sebagai string kosong untuk membangun kata satu persatu dari sentence. Lalu kita menggunakan iterasi per karakter untuk membuat array kata. Jika kita menemukan spasi, cek apakah current word sendiri itu berisi kata. Jika iya, maka tambahkan karakter word ke daftar words. Lalu reset current words menjadi kosong. Terus else-nya jika karakter bukan spasi, maka tambahkan karakter tersebut ke current word. Sini ya, ini untuk if current word sama titik buat words titik append. Current word itu setelah iterasi selesai, tambahkan current word ke daftar words jika ada kata yang tersisa di dalamnya. Selanjutnya untuk membalik urutan kata dan membalik setiap kata, di sini ada inisialisasi daftar kosong result untuk menyimpan kata-kata yang telah dibalik urutannya dan karakter dalam setiap kata. Terus selanjutnya ada for i in range result append result reverse word. Words ini tujuannya untuk iterasi terbalik pada daftar words untuk membalik urutan kata. Setiap kata dibalik karakter-karakternya menggunakan fungsi reverse word dan ditambahkan ke daftar result. Terus ada return spasi titik join result. Ini gabungkan daftar result menjadi string dengan spasi sebagai pemisah, lalu kembalikan string tersebut. Lalu selanjutnya ada di fungsi main ini tugasnya print ini untuk menampilkan judul. Lalu ada inisialisasi daftar kosong paragraf untuk menyimpan baris-baris paragraf yang dimasukkan oleh pengguna. Ada while true, line sama dengan input, if line sama dengan akhir, break. Ini tujuannya untuk memulai loop untuk membaca masukan pengguna baris per baris. Jika pengguna mengetik akhir, maka loop akan diberhentikan. Setiap baris yang dimasukkan pengguna ditambahkan ke daftar paragraf. Ya, ini kita langsung saja ke demo program untuk reverse string tool iteratif. Di sini hasil pembalikan kata dan urutannya itu yang pertama, lingkungan hidup merupakan sistem mencakup segala sesuatu di sekitar kita, akan dibalikan itunya urutan kata dan urutan hurufnya seperti ini nanti jadinya. Ya, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan program rekursif untuk membalikan kata ini. Dari program ini, def reverse word ini untuk mendefinisikan fungsi reverse word-nya. Kemudian if line word lebih sama dengan 1, itu kondisi dasar. Jika kata kosong atau hanya ada huruf, maka kata tersebut langsung dikembalikan. Kemudian return reverse itu fungsi untuk sisa kata, fungsi yang akan dipanggil dari reverse word di atas tadi. Kemudian split first word, untuk ini untuk memisah. Fungsi ini untuk mendefinisikan fungsi untuk membagi kalimat menjadi 2 bagian. Kata pertama dan sisa kalimat. Untuk pembagian ini, jika ada lebih dari 1 kata, kembalikan kata pertama dan sisa kalimat. Kemudian return words 0 ini, jika hanya ada 1 kata, kembalikan kata itu dan string kosong untuk sisa kalimat. Kemudian reverse word dan order. Reverse word dan order mendefinisikan fungsi atau membalikan kata
membalikan kata urutan kata dalam satu kalimat. If if len sentence sama dengan 0, kondisi dasar jika kalimat kosong kembalikan string kosong. Kemudian if not in sentence, jika tidak ada spasi, panggil reverse word yang sudah diinisiasi di awal tadi untuk membalikan seluruh kata. First word remains with first word sentence itu untuk membagi kalimat menjadi kata pertama dan sisa kalimat. Kemudian return reverse word order. Return reverse word and order untuk memanggil fungsi secara rekursif untuk sisa kalimat. Kemudian yang terakhir reverse word mendapatkan spasi dan kata pertama yang sudah dibalik ke akhir hasil rekursif. Kemudian di def main-nya ini untuk menampilkan menu, kemudian juga menampilkan paragraf yang sudah dibalik, paragraf sebelum dibalikan dan sesudah dibalikan. Teman saya di sini akan mendemonstrasikannya. Ya, di sini kurang lebih sama dengan iteratif, pembalikan kata iteratif, hanya bedanya di sini secara rekursif, di mana dia akan membagi dia akan membagi dari awalnya paragraf yang akan diolah itu per kalimat, jadi bukan keseluruhan satu persatu seperti per kata per kata. Jadi di sini dia lebih ke arah per kalimat yang akan diolah terus terlebih dahulu, kemudian baru akan diolah selanjutnya. Kemudian ini untuk hasil perbandingan kedua fungsi tadi. Di sini kami menggunakan Python untuk membandingkan dua fungsi. Kemudian untuk hasilnya di bawah. Nah, di hasilnya di bawah ini seperti yang ada di poster tadi. Nah, ini hasil yang seperti di poster. Kurang lebih hasilnya ini akan bervariasi juga dikarenakan overhead dari program untuk rekursifnya, tapi tetap kurang lebih sama. Program iteratif untuk reverse string tool ini kurang lebih akan sama dengan seperti yang ada di poster, sedangkan rekursif ini agak lebih bervariatif karena meskipun kompleksitas waktunya sama dengan iteratif, tapi karena ada overhead dari function call-nya itu, makanya dia tumbuh lebih cepat daripada program iteratif. Ya, saya kembalikan ke Mas Saladin Zanki. Ya baik, itu aja sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.